Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal meruntuhkan konsep tradisional kita tentang IQ dan melihat kecerdasan dari kacamata yang sama sekali baru. Kita akan membedah kecerdasan ini selayaknya sebuah mesin prosesor ganda, sebuah hasil evolusi yang luar biasa, dirancang dengan satu tujuan mutlak, membuat kita tetap hidup. Oke, mari langsung kita selami. Nah, untuk pemanasan, saya mau menantang asumsi Anda dengan sebuah pertanyaan simpel. Kalau kita membandingkan kehebatan otak manusia dengan serangga yang sering bikin kita kaget di sudut dapur, menurut Anda siapa yang sebenarnya lebih cerdas? Otak egois kita pasti langsung berteriak, ya jelas manusialah. Tapi tunggu dulu, mari kita lihat papan skor evolusinya. 250 juta tahun. Luar biasa kan? Itulah rekam jejak kecoa bertahan hidup di panggung kehidupan bumi. Mereka bahkan ngelihat dinosaurus datang dan pergi. Di sisi lain, Homo sapiens, yakni kita, umat manusia, baru bertahan sekitar 350.000 tahun sejauh ini. Jadi, kalau kecerdasan diukur dari kemampuan suatu spesies untuk tidak punah, jujur saja, kita tertinggal sangat-sangat jauh dari kecoa. Dan fakta tadi secara brilian mengilustrasikan definisi biologis yang paling ketat dari kecerdasan. Kecerdasan itu pada intinya bukanlah tentang seberapa jago Anda memecahkan soal kalkulus. Di tingkat paling dasar, kecerdasan adalah kemampuan mempertahankan nyawa selama mungkin. Coba bayangkan sebuah bakteri yang otomatis memutar arah cambuk ekornya saat sadar kadar gula di sekitarnya menipis, atau tanaman hias yang membelokkan batangnya mencari sinar matahari dari jendela. Mereka sedang bertindak cerdas semata-mata untuk bertahan hidup. Bagian 1. Mesin emosional purba. Jadi begini, poin krusialnya adalah kecerdasan emosional dalam kacamata evolusi itu sama sekali bukan tentang memahami perasaan Anda atau curhat. Ini adalah mekanisme bawaan otak kita yang sudah berusia 2,7 miliar tahun, fungsinya untuk merespons pola secara instan. Ketika ada pola predator melompat ke arah Anda bisa memutuskan untuk mengelak hanya dalam 50 nanodetik. Anda nggak akan berhenti dan mikir, tunggu dulu, apakah ini mamalia jenis karnivora? Nggak ada waktu buat itu. Kalau Anda mikir dulu, Anda mati. Emosi pada dasarnya adalah respons pola super cepat untuk menyelamatkan nyawa. Dan mekanisme otomatis ini sangat lekat dengan realitas kita sehari-hari loh. Kecerdasan emosional itu mencakup yang namanya memori otot. Ingat nggak betapa susahnya seorang bayi belajar berjalan atau sekedar belajar memasukkan sendok ke mulutnya? Tapi sekali otak memetakan otot mana yang harus dikencangkan dan dikendurkan, informasi itu terkunci. Ia menjadi memori emosional yang permanen dan sepenuhnya otomatis. Sama kayak naik sepeda. Kalau Anda harus mikir secara sadar kaki mana yang mengayuh duluan, jamin deh Anda malah bakal jatuh. Bagian 2. Beban otak kognitif. Nah, sekarang kita masuk ke prosesor yang lebih baru, sains kognitif kita. Mesin ini pada dasarnya beroperasi lewat dua langkah utama. Pertama, abstraksi. Ini tuh tentang penyederhanaan. Kita secara sadar membuang atribut yang nggak penting. Contohnya kalau Anda lagi ngukur tinggi badan seseorang, Anda nggak peduli warna rambutnya apa kan, karena itu nggak relevan. Langkah kedua, empirisme. Kita mulai menghubungkan sebab akibat dari apa yang kita amati. Kayak ngelihat bapak yang tinggi dan menyimpulkan anaknya kemungkinan bakal tinggi juga. Ini adalah kemampuan luar biasa otak kita untuk mengukur korelasi. Dan ketika kemampuan kognitif ini dipadukan dengan bahasa, wow, hasilnya adalah kekuatan yang masif. Secara biologi murni, manusia purba itu mentok cuma bisa bikin kelompok sosial berisi 35-50 orang. Lewat dari itu, kita nggak bisa akrab, sistemnya kacau. Tapi dengan kognisi dan bahasa, kita bisa menyatukan orang-orang yang bahkan nggak pernah tatap muka. Bayangin aja 80.000 orang bekerja sama tanpa henti untuk mendaratkan Apollo 11 di bulan. Bahasa memungkinkan ribuan pikiran untuk bergabung, mendobrak batasan biologi kita, walaupun yang paling kita ingat cuma nama Neil Armstrong. Bagian 3. Ketika dua kecerdasan berbenturan. Mari kita pakai analogi yang pasti pernah banget kita alami. Bayangin Anda lagi di suatu acara jam 9 malam dan Anda memutuskan untuk pulang. Nah, memutuskan untuk pulang itu adalah pekerjaan rasional dari otak kognitif Anda. Tapi coba inget-inget cara Anda jalan menuruni tangga, buka pintu mobil, nyalain mesin, masuk gigi, dan nyetir sampai tiba-tiba udah di depan garasi rumah tanpa mikir sama sekali. Itu rasanya kayak kesurupan kan? Di momen itu, otak kognitif Anda mungkin lagi asyik nyanyi-nyanyi, dengerin radio, sementara otak emosional Anda lah yang secara harfiah mengambil alih kemudi dan semua memori otot tadi.
Tapi ingat, penyerahan kontrol ke sistem otomatis ini bisa sangat berbahaya. Disinilah letak pentingnya melatih kesehatan mental kita. Kecerdasan emosional yang sejati sebenarnya adalah tentang melatih otak emosi kita supaya dia nggak melakukan pembajakan atau hijacking terhadap keputusan rasional kita. Lampu merah di jalanan itu kan aturan rasional buat ngehindarin tabrakan. Tapi kalau emosi Anda lagi meledak dan nggak dilatih untuk ngerem, Anda bisa aja menerobosnya begitu saja. Anda membiarkan prosesor purba tadi membajak keselamatan Anda sendiri. Bagian 4. Model mental untuk bertahan hidup. Anda tahu mitos Ikarus kan? Jangan terbang terlalu dekat dengan matahari, nanti sayap lilinmu meleleh. Kalau dipikir pakai sains kognitif modern, ya ini salah besar. Semakin tinggi kita terbang ke angkasa, suhunya malah semakin dingin, bukan panas. Matahari nggak bakal melelehkan sayap Anda di stratosfer. Tapi, mitos ini sangat brilian secara evolusioner. Mitos ini berfungsi sebagai model mental pertama yang mengajarkan manusia purba tentang konsep batasan dan bahayanya kesombongan. Cerita ini sukses menyelamatkan jauh lebih banyak nyawa di zaman itu ketimbang buku fisika manapun. Yang kemudian memunculkan sebuah pertanyaan besar yang sangat menarik. Kenapa di era serba modern ini, dengan kemampuan kognitif dan sains yang sudah setinggi ini, kita manusia masih saja sering berpegang teguh pada mitos, ramalan zodiak, buku primbon, atau hal-hal lain yang secara ilmiah nggak terbukti? Kalau kita memang makhluk rasional, kenapa hal-hal itu nggak dibuang aja ke tempat sampah? Jawabannya cukup dalam. Pengetahuan kognitif kita punya satu efek samping yang cukup mengerikan. Ia bikin kita sadar bahwa kita eksis. Dan kesadaran eksistensial itu membawa penderitaan. Waktu kita tidur, kita nggak sadar, jadi kita tenang-tenang aja. Tapi begitu bangun, kita langsung sadar soal tagihan, cicilan, ekspektasi, dan ketidakpastian hidup. Nah, kepercayaan yang nggak ilmiah, nilai-nilai abstrak dan mitos-mitos itu sebenarnya diciptakan oleh otak kognitif kita murni sebagai mekanisme coping. Semacam obat penawar rasa sakit untuk meredam penderitaan eksistensial tadi. Coba kita bandingkan. Realitas biologi alam liar itu sangat amoral. Nggak ada yang namanya baik atau buruk. Seekor singa memangsa kambing yang lucu, singa itu nggak lagi berbuat jahat atau kejam. Dia cuma lagi nyari makan siang buat bertahan hidup. Netral. Tapi, kita manusia nggak sanggup hidup dalam realitas yang sedingin itu tanpa menjadi gila. Jadi, kita merespons alam semesta yang netral ini dengan menciptakan sistem moralitas, kita mati-matian mencari makna, kita memisahkan apa yang baik dan buruk, semata-mata supaya kehidupan kita yang sementara ini terasa tertahankan dan punya arti. Jadi, apa kesimpulan dari bedah materi kita hari ini? Ini membawa kita ke satu pemikiran akhir yang mungkin mengubah perspektif Anda. Selama ini kita bangga dan mengira otak kognitif kita berevolusi untuk memecahkan misteri alam semesta dan menemukan kebenaran absolut. Padahal, sumber-sumber tadi menunjukkan hal sebaliknya. Semua pencarian kita akan makna, mitos, sains, sampai ke moralitas pada dasarnya hanyalah alat bertahan hidup paling mutakhir yang diciptakan otak kita. Tujuannya, agar rasa sakit dari penderitaan hidup kita berkurang dan kita bisa bangkit esok pagi untuk terus melangkah maju. Pertanyaannya sekarang buat Anda, model mental apa yang saat ini sedang Anda jadikan pegangan agar tetap bertahan hidup?